Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Aprita Porakambu SPDGR, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry dengan baik, maka saya menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama artinya membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran artinya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana artinya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan generasi cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan alam sekitar. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan alam sekitar? Tindakan atau penyelidikannya antara lain yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan minat dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan alam sekitar. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang sering memanfaatkan teknologi dan alam sekitar dalam pembelajaran di kelas? Kedua, teknologi atau pemanfaatan alam apa saja yang digunakannya? Dan ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan minat dan kreativitas belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari referensi guru yang sering memanfaatkan teknologi atau alam sekitar dalam pembelajaran, mencari referensi media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan minat dan kreativitas belajar peserta didik. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dan alam sekitar dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan alam sekitar dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dan alam sekitar pada pembelajaran di kelas dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya antara lain yang pertama, membuat lembar observasi tentang minat dan kreativitas belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan alam sekitar. Ketiga, mencari referensi dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya,
Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dan alam sekitar dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan berbasis teknologi dan pemanfaatan alam sekitar? Dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi dan alam sekitar agar terus dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya antara lain: yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi dan pemanfaatan alam sekitar yang sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik murid. Serta yang ketiga, pemberian reward bagi peserta didik yang memiliki minat dan kreativitas belajar yang tinggi. Dan tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dan alam sekitar dalam pembelajaran dapat berjalan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikannya dengan membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan yang saya buat berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat menginspirasi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.